Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami di mata kuliah Organisasi Arsitektur Komputer dengan topik yang akan dibicarakan yaitu Programmed Input Output Interrupt Driven. Sebelumnya tidak sopan apabila kami tidak mengenalkan anggota kami. Izinkan saya untuk memperkenalkan satu-satu. Yang pertama ada Muhammad Lutfan, Muhammad Naufal, Muhammad Fahrel, Gigi Haidar, saya sendiri, Sajid Naufal, dan yang terakhir ada Ahmad Farezi. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini kita akan menjelaskan mengenai input-output problem. Pada dasarnya, input-output problem itu adalah masalah input-output yang terjadi ketika ada kesulitan dalam proses transfer data antar perangkat input dan output komputer. Masalah ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti kegagalan perangkat keras, konflik driver, pengaturan yang salah, ataupun masalah perangkat lunak. Contoh sederhana dari masalah input-output umum, salah satunya adalah perangkat input tidak terdeteksi, perangkat output tidak berfungsi, kecepatan transfer data yang lambat, konflik driver, dan lain-lain. Oke, lanjut slide berikutnya. Oke, di sini kita akan menjelaskan mengenai fungsi dari model input-output. Modul input-output adalah bagian dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk mengatur interaksi antar perangkat input dan output dengan komputer. Fungsi utama modul input-output adalah mengelola transfer data antara perangkat input dan output serta memastikan komunikasi yang efektif antara keduanya. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang generic model input-output modul. Untuk gambarnya kurang lebih akan seperti ini. Terdiri dari 3 lines, yaitu address lines, data lines, dan control lines, yang dimana ketiga lines tersebut tersambung menjadi suatu sistem yang dinamakan dengan sistem bus. Dan dari sistem bus tersebut, ketiga line tersebut tersambung ke dalam input-output modul, yang kemudian input-output modul tersebut akan tersambung juga ke perangkat periferal. Untuk selanjutnya yaitu external device. Operasi input-output dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, seperti menggunakan perangkat eksternal, yang dimana perangkat eksternal tersebut menyediakan sarana pertukaran data antara lingkungan eksternal dan komputer. Perangkat eksternal terpasang ke komputer melalui tautan ke modul input-output. Tautan digunakan untuk bertukar kontrol, status, dan data antara input-output modul dan perangkat eksternal. Perangkat eksternal yang terhubung ke modul input-output sering disebut juga sebagai perangkat periferal, atau sederhananya adalah periferal. Dan secara garis besar, perangkat eksternal dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu kategori pertama dapat diakses oleh manusia. Contohnya seperti screen, printer, dan keyboard. Kategori yang kedua adalah communication, seperti monitoring dan control. Dan kategori yang terakhir atau yang ketiga adalah dapat diakses oleh mesin, seperti modem dan network interface card atau NIC. Untuk selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara kerja dari external device block diagram. Sebelumnya saya minta maaf jika penjelasan saya kurang tepat ataupun kurang benar, karena ini menurut pemahaman dari saya, dan saya tidak mampu untuk memahami ini dengan lebih baik lagi. Baik, langsung saja. Untuk langkah yang pertama yaitu data dikirim ke input-output modul menggunakan metode input, atau menerima data dari input-output modul menggunakan metode output. Kemudian dari input atau output tersebut masuklah ke control logic, yang dimana control logic ini
berfungsi untuk mengontrol operasi perangkat di dalam suatu respon untuk diteruskan dari input-output modul ke transducer. Dan dilakukanlah sebuah pengubahan data dari listrik ke dalam bentuk energi menuju output. Dan input data dari bawah akan dikaitkan dengan transducer untuk dilakukan penyimpanan sementara data tersebut yang kemudian akan ditransfer antara modul input dan lingkungan perangkat eksternal. Untuk yang terakhir yaitu fungsi modul input atau output. Di sini kami mengkategori atau mengklasifikasikan menjadi 5 kategori, yaitu control dan timing, CPU communication, device communication, data buffering, dan error detection. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya adalah input-output modul diagram. Adalah sebuah representasi grafis yang menggambarkan hubungan antara perangkat input-output dan komponen lain dalam sistem komputer. Diagram ini menggambarkan bagaimana perangkat input atau output terhubung ke modul input-output atau controller, dan bagaimana modul input-output tersebut terhubung ke sistem bus atau saluran komunikasi lainnya. Berikut adalah 3 teknik input-output dalam blok data. Salah satu metode yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistem komputer adalah sebelah kiri, yaitu programmed input-output. Proses pengiriman dan penerimaan data dilakukan oleh program yang dijalankan di CPU. Yang di tengah adalah interrupt-driven input-output. Dalam metode ini, CPU tidak perlu secara aktif terlibat dalam operasi input-output, melainkan menunggu hingga ada sinyal interrupt yang diterima dari perangkat input-output. Dan yang sebelah kanan adalah direct memory access. Dalam pemrosesan DMA atau direct memory access, perangkat input-output dapat mentransfer data secara langsung antara perangkat input-output dan memori, sehingga mengurangi beban CPU dan meningkatkan efisiensi sistem. Berikutnya adalah step-step input-output. Yang pertama, CPU mengecek status perangkat input-output. Yang kedua, modul input-output mengembalikan status. Jika siap, CPU meminta transfer data. Berikutnya, modul input-output mendapat data dari perangkat. Dan yang terakhir adalah modul input-output mentransfer data ke CPU. Ya, yang pertama ada input-output teknik. Input-output adalah proses transfer perangkat keras hardware dan perangkat lunak software dalam sistem komputer. Teknik-teknik input-output yang umum digunakan meliputi yaitu ada programmed input-output, yaitu melibatkan penggunaan instruksi pemrograman khusus untuk mengontrol transfer data input-output. CPU secara aktif terlibat dalam transfer data, tetapi hal ini dapat menghambat kinerja CPU. Lalu ada interrupt driven input-output. Perangkat input-output dapat mengirimkan sinyal interrupt kepada CPU ketika operasi input-output selesai atau perangkat memerlukan perhatian CPU. CPU menanggapi interrupt tersebut dan menghentikan eksekusi program saat ini untuk menangani input-output. CPU lebih efisien karena tidak harus menunggu secara aktif operasi input-output selesai. Lalu ada direct memory access atau DMA, memungkinkan perangkat input-output mengakses langsung memori sistem tanpa campur tangan CPU. Perangkat input-output memiliki kontrol langsung terhadap bus memori dan dapat mentransfer data ke atau dari memori tanpa membebani CPU. DMA berguna untuk transfer data besar atau kontinu yang memerlukan kecepatan tinggi. Setiap teknik input-output memiliki kelebihan dan kelemahan, dan pemilihan teknik yang tepat tergantung pada kebutuhan sistem dan perangkat input-output yang digunakan. Lalu ada programmed input-output. Ini yang pertama, data ditukarkan di antara prosesor dan modul CPU, lalu prosesor menjalankan program yang memberi perintah langsung ke operasi input-output. Lalu ada prosesor mengeluarkan perintah dan menunggu hasil operasi input-output. Lalu yang terakhir, jika prosesor lebih cepat daripada input-output maka akan membuang waktu. Selanjutnya, next slide, programmed input-output detail.
ini detailnya, yaitu yang pertama ada CPU meminta operasi input output, lalu input output modul melakukan operasi, lalu input output modul mengatur status bit, selanjutnya CPU memeriksa status bit secara berkala, lalu input output modul tidak menginformasikan ke CPU secara langsung, input output modul tidak mengganggu proses CPU, dan yang terakhir CPU akan menunggu atau kembali lagi. Selanjutnya input output dan comments. Yang pertama ada CPU issues address. Itu artinya untuk mengeksekusi instruksi input output, prosesor mengeluarkan alamat yang menentukan modul input output, perangkat eksternal, dan perintah input output. Lalu ada CPU issues address, yaitu mengidentifikasi modul jika perangkat lebih dari per modul. Lalu ada CPU issues command. Yang pertama itu ada control, digunakan untuk mengaktifkan peripheral dan memberitahu perintah selanjutnya. Lalu ada test, digunakan untuk menguji berbagai kondisi status yang terkait dengan modul input output dan modul peripheral. Lalu ada read, berfungsi untuk mengambil dan mendapatkan item dari peripheral dan menempatkannya di buffer internal. Lalu yang terakhir ada write, mengambil data byte atau word dari bus data dan selanjutnya mengirimkan item data tersebut ke peripheral. Di sini saya akan menjelaskan tentang addressing input output. Apa sih itu addressing input output? Addressing input output itu mengacu pada proses mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan perangkat tertentu yang terhubung ke sistem komputer. Perangkat input dan atau output adalah peripheral yang memungkinkan pertukaran informasi antara komputer dan dunia eksternal. Contoh perangkat input atau output meliputi keyboard, mouse, printer, scanner, disk, drive, dan kartu jaringan. Untuk kegunaannya itu yang pertama, dalam transfer input data input atau output program sangat mirip dengan pengaksesan memori. Yang kedua, setiap perangkat diberikan nama spesial. Yang ketiga, mengeluarkan perintah input atau output, perintah berisi alamat yang diinginkan. Yang keempat, jadi setiap modul input atau output harus menginterpretasikan baris alamatnya sendiri. Terus yang terakhir, terdapat dua cara pengalamatan, yaitu pemetaan dan isolasi. Oke, untuk selanjutnya yaitu input output mapping. Apa sih itu input atau output mapping atau pemetaan input output? Input output mapping mengacu pada proses mengaitkan alamat memori atau port dengan perangkat input output tertentu dalam sistem komputer. Pemetaan ini memungkinkan komunikasi antara CPU dan perangkat input output yang terhubung. Untuk penjelasan singkatnya, itu yang pertama, memori dipetakan oleh input atau output. Yang pertama, perangkat dan memori berbagi alamat ruang yang sama. Yang kedua, input atau output terlihat mirip dengan memori, hanya membaca atau menulis. Yang ketiga, tidak memiliki perintah khusus untuk input atau output. Yang keempat, memiliki banyak pilihan akses memori yang tersedia. Lalu yang di nomor 5, input atau output terikat atau terisolasi. Yang keenam, memisahkan jarak alamat. Yang ketujuh, butuh pilihan baris input atau output atau memori. Lalu ada perintah spesial untuk input output. Yang terakhir yaitu set terbatas. Lalu untuk bagian sebelahnya yaitu interrupt driven input output. Apa sih driver input output itu? Driver input atau output adalah metode untuk melakukan operasi input atau output dalam sistem komputer yang mengandalkan interrupt. Dalam pendekatan ini, CPU memulai operasi input atau output
dan melanjutkan tugas-tugas lainnya sambil menunggu operasi tersebut selesai. Ketika perangkat input-output telah menyelesaikan tugasnya, ia menghasilkan sinyal interrupt ke CPU yang akan menangguhkan aktivitasnya saat ini dan beralih kendali ke rutinitas penanganan interrupt. Untuk tugas yang lainnya yang sangat simpel itu ada yang pertama mengatasi loading pada CPU. Yang kedua, saat prosesor mengeluarkan perintah input atau output lalu mengeksekusi interupsi lain dan interupsi oleh modul input atau output saat yang terakhir setelah menyelesaikan pekerjaannya. Lalu tidak ada pemeriksaan CPU berulang pada perangkat input atau output menginterupsi ketika siap. Baik, ini akan melanjutkan yang sebelahnya lagi yaitu CPU viewpoint. CPU dalam konteks pandang CPU atau yang bisa kita sebut Central Processing Unit, CPU viewpoint mengacu pada perspektif atau sudut pandang CPU terhadap operasi dan fungsi dalam sistem komputer. Ini mencakup cara CPU berinteraksi dengan komponen lain dalam sistem dan bagaimana CPU memproses interaksi. Untuk yang lebih singkatnya yaitu yang pertama ada issue read command, yang kedua melakukan pekerjaan lain, yang ketiga mengecek interrupt di akhir setiap cycle, yang keempat jika terjadi interrupt maka akan ada kondisi di mana save context atau register, yang kedua ada interrupt process, lalu di dalam interrupt process ini ada yang namanya fetch data dan store. Sekian penjelasan dari saya. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, berikutnya akan saya jelaskan pada slide ke-18 yaitu merupakan proses interupsi sederhana. Sederhananya, proses interupsi dibagi menjadi dua berdasarkan tempat terjadinya interupsi tersebut, yaitu pada hardware maupun software. Secara sederhana, pada proses interupsi di hardware, prosesor akan bekerja sebagai bintang utama dalam proses melakukan interupsi. Itu yang pada yang pertama adalah kontrol dari perangkat itu menemukan masalah yang perlu diinterrupt gitu. Lalu prosesor akan memfinish atau menyelesaikan eksekusi dari program sebelumnya. Lalu dilanjutkan dengan prosesor akan memberikan sinyal dari pemberitahuan mengenai interupsi tersebut. Lalu prosesor akan mendorong PSW dan PC ke dalam stack dari kontrol ya, atau control stack. Lalu prosesor akan ngeload nilai PC yang baru dari interruptnya itu berdasarkan interrupt terjadi. Lalu pada software sendiri prosesnya sendiri lebih sederhana, yaitu save reminder of process state information atau pengingat dari proses state information ini akan di save. Lalu interrupt itu akan diproses, lalu proses dari state informationnya itu akan di restore atau dikembalikan, lalu mengembalikan out PSW dan PC nya begitu. Lalu selanjutnya ada akses direct memory dan fungsi DMA. Akses direct memory sendiri memiliki beberapa poin-poin berikut, yaitu menginterupsi bertugas untuk menginterupsi drive dan diprogram oleh I/O untuk memerlukan intervensi CPU aktif. Lalu akses direct memory sendiri kecepatannya dari read dan transfer yang dibatasi gitu. Lalu CPU-nya bersifat terikat. DMA menjadi jawabannya. Modul I/O dan main memory menukar data secara langsung tanpa keterlibatan dari prosesor. Lalu untuk fungsi DMA-nya sendiri
modul tambah fungsi DMA itu menjadi modul tambahan atau hardware pada bus. Lalu DMA juga berfungsi untuk mengambil alih kontrol dari CPU untuk I/O atau input output. Lalu pada slide selanjutnya itu tipe diagram modul DMA. Untuk diagram modul DMA ini sendiri belum terlalu dijelaskan oleh Bu Rismi. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak mampu dengan pengetahuan saya, dengan keawaman saya untuk menjelaskan hal tersebut. Sehingga akan saya langsung next saja. Berikutnya adalah operasi DMA. Jadi operasi pada DMA ini adalah yang pertama itu CPU memberitahu DMA controller. Lalu DMA ini akan membaca dan menulis. Lalu alamat perangkat. Lalu memulai alamat dari memori blok untuk data. Lalu jumlah data yang akan ditransfer. Lalu CPU melakukan pekerjaan lain. DMA controller berurusan dengan transfer. DMA controller mengirim interrupt saat selesai. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator.